3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi dalam podcast T Education. Masih di dalam kendaraan kawan-kawan sekalian, on the way lagi. Masih tetap dengan protokol kesehatan juga, bahwa kita harus tetap menggunakan masker dimanapun kita berada, agar kita bisa tetap memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada lingkungan sekitar kita dan bagi kita sendiri kawan-kawan sekalian. Tapi untuk kepentingan podcast ini, dan hanya untuk kepentingan podcast ini, saya mohon izin untuk melepas masker agar proses diskusi dan komunikasi kita bisa lebih lancar dengan tidak menggunakan masker. Mohon izin untuk melepaskan masker. Baik kawan-kawan sekalian, topik kita pada diskusi kita kali ini adalah terkait dengan para pihak di dalam hukum acara pidana. Jika pada podcast sebelumnya kita membahas tentang bagaimana alur, bagaimana prosedur rangkaian dalam hukum acara pidana, hari ini kita bicara tentang siapa saja yang disebut sebagai para pihak di dalam hukum acara pidana. Sebelumnya, kembali saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi kawan-kawan sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini dan belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa terus bertemu dan berdiskusi untuk membahas topik-topik hukum dan topik-topik sosial lainnya kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, sebetulnya siapa itu para pihak di dalam hukum acara pidana? Kalau kita bicara dalam hukum acara perdata tentunya sangat sederhana, dan kalau bicara dalam proses perkara perdata sangat sederhana, hanya ada penggugat, tergugat, para hakim, kemudian panitera, saksi, penasihat hukum atau advokat, kuasa hukum, selesai sudah masalahnya. Tapi kalau kita berbicara tentang para pihak dalam hukum acara pidana, agak sedikit lebih kompleks permasalahannya kawan-kawan sekalian. Dalam beberapa literatur banyak yang menyebutkan tidak ada pengelompokan tentang para pihak dalam hukum acara pidana. Tapi dalam tulisan saya dalam hukum acara pidana, saya mencoba untuk mengelompokkan para pihak dalam hukum acara pidana ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama para pihak karena kewenangannya, dan yang kedua adalah para pihak karena keadaannya. Artinya sebetulnya semua orang bisa menjadi pihak dalam hukum acara pidana. Terkadang dia menjadi para pihak dalam hukum acara pidana karena memang dia berwenang untuk sebagai pihak dalam acara pidana itu. Tapi ada juga orang yang menjadi para pihak dalam hukum acara pidana karena dalam tanda kutip terpaksa, karena keadaannya dia mau tidak mau harus menjadi salah satu pihak di dalam hukum acara pidana. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, para pihak karena kewenangannya kawan-kawan sekalian. Ada beberapa pihak dalam hukum acara pidana karena kewenangannya yang terkadang kita salah menggunakan istilah, terkadang kita juga tidak tahu perbedaan di antara keduanya. Yaitu yang pertama ada penyelidik, ada penyidik, dan ada penyidik pembantu. Kemudian ada lagi satu penyidik pegawai negeri sipil kawan-kawan sekalian dalam hukum acara pidana. Nah, yang pertama terlebih dahulu penyelidik. Siapa itu penyelidik? Di dalam KUHP disebutkan penyelidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia. Tidak disebutkan bagaimana pangkatnya, tidak disebutkan apa kedudukannya. Yang jelas semua anggota kepolisian Republik Indonesia bisa menjadi penyelidik di dalam hukum acara pidana, dalam proses perkara pidana. Tapi ketika kita bicara tentang siapa itu penyidik dan siapa itu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil, disebutkan secara terbatas terdapat pembedaan dengan penyelidik. Bahwa penyidik adalah kepolisian Republik Indonesia dan pihak lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dalam hal ini pegawai negeri sipil tertentu atau pihak lain selain kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang melaksanakan fungsi penyidikan. Di dalam ketentuan
tentang penyidikan juga diberikan batasan tentang syarat kepangkatan tertentu untuk seorang anggota kepolisian bisa diangkat sebagai penyidik atau dalam hal ini sebagai penyidik pembantu. Artinya tidak semua anggota kepolisian bisa menjadi penyidik. Anggota kepolisian dengan kepangkatan tertentu saja yang dapat diangkat sebagai seorang penyidik atau penyidik pembantu. Di sini jelas perbedaan di antara keduanya, antara penyidik dan penyidik, bahwa kalau kita bicara tentang rangkaian proses hukum acara pidana yang sebelumnya, itu kan dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Maka pihak yang melaksanakan juga berbeda antara penyelidik dengan penyidik. Nah, oleh karena itu di sini kita sudah ketemu dua pihak pertama dalam hukum acara pidana, yang dalam hal ini dari pihak kepolisian Republik Indonesia dan pihak yang lainnya di luar kepolisian. Ada penyidik dan ada penyidik dan penyidik pembantu serta penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaannya, kalau penyelidik khusus hanya anggota kepolisian, kalau penyidik itu bisa kepolisian dan pihak lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang. Bisa juga di situ disebutkan ada penyidik pegawai negeri sipil, yang artinya itu jelas di luar dari lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Itu yang pertama, pihak yang pertama, penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu ada yang disebut dengan jaksa dan ada yang disebut dengan penuntut umum. Seringkali kita menggunakan istilahnya secara bersama-sama, yaitu JPU, jaksa penuntut umum. Apa perbedaan di antara keduanya, kawan-kawan sekalian? Bahwa antara kejaksaan dan penuntut umum itu sebetulnya terkait dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau penuntut umum itu adalah pasti jaksa, tapi tidak semua jaksa itu adalah penuntut umum. Itu paling sederhananya. Jadi penuntut umum adalah ketika seorang jaksa diberikan tugas untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana tertentu. Sepanjang dia tidak melaksanakan fungsi penuntutan, maka dia tidak disebut sebagai penuntut umum. Dia adalah seorang jaksa. Jadi yang bertugas di pengadilan untuk menuntut suatu perkara pidana, untuk menuntut terdakwa, itu adalah penuntut umum. Tapi yang melaksanakan eksekusi itu adalah jaksa, bukan penuntut umum. Jadi secara fungsi berbeda, walaupun secara organ dalam satu lembaga yang sama, yaitu kejaksaan, tapi secara penyebutan dan penggunaan istilah itu adalah dua hal yang berbeda antara jaksa dan penuntut umum. Itu yang kedua. Para pihak yang ketiga yaitu disebut dengan hakim. Wah, semua orang tidak menyangkal tentang keberadaan hakim ini. Artinya hakim adalah pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam hal ini adalah perkara pidana. Jadi hakim adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP, untuk menjalankan fungsi pengadilan, dalam hal ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yaitu khususnya dalam perkara pidana. Tidak ada tafsir lain terkait dengan hakim. Artinya kalau penyidik ada syarat kepangkatan tertentu, jaksa dan penuntut umum ini memiliki perbedaan dalam hal fungsi, tapi kalau hakim ini maknanya tunggal. Artinya hakim ya dia yang memutus, memeriksa, dan mengadili suatu perkara pidana, dalam hal ini dalam konteks hukum acara pidana. Kemudian ada pihak lagi yang karena kewenangannya dia bertugas sebagai pihak dalam hukum acara pidana. Ada panitera di situ. Nah, panitera ada panitera dan ada panitera pengganti. Nah, kita nanti akan kita bahas dalam materi yang berbeda tentang apa itu administration of justice dan apa itu administration of court. Apa itu administrasi peradilan dan apa itu administrasi perkara. Sehingga ini dua hal yang berbeda, di mana fungsinya umumnya adalah panitera itu sebagai apa ya, kalau diistilahkan dalam bahasa sehari-hari, panitera itu adalah administratif yang bertugas untuk mencatat jalannya perkara masuk di pengadilan negeri. Kemudian kita juga mengenal panitera pengganti. Nah, ada panitera pengganti. Panitera pengganti adalah yang fungsinya itu mencatat setiap jalannya proses persidangan dalam perkara pidana.
Jadi ada panitera pengganti yang sering kali kita lihat dalam proses persidangan, yang posisi duduknya di sebelah kanan majelis hakim. Itu adalah panitera pengganti yang fungsinya adalah untuk mencatat seluruh rangkaian, membuat notulen sidang, membuat risalah sidang yang tujuannya untuk mencatat setiap agenda yang tertuang di dalam persidangan, dalam hal ini khususnya perkara pidana, teman-teman sekalian. Kemudian ada lagi advokat. Nah, advokat ini tentunya dulu dikenal sebagai penasihat hukum, ada yang menyebut sebagai pengacara, tapi pasca Undang-Undang tahun 2003 istilah ini dipergunakan, yaitu advokat. Undang-Undang 18 tahun 2003 menyebutkan bahwa advokat adalah pihak yang mewakili, pihak yang mendampingi dalam proses pemeriksaan perkara pidana maupun proses yang lainnya terkait dengan kedudukan seorang tersangka, terdakwa atau terpidana dalam hal perkara pidana. Orang menyebutnya sebagai pengacara, kemudian kuasa hukum, penasihat hukum, dan lain sebagainya. Tapi undang-undang istilah yang resmi dipakai adalah advokat. Kemudian lagi ada yang disebut dengan petugas lapas. Karena masih terkait dengan proses hukum acara pidana, petugas lembaga pemasyarakatan ini masih berada di bawah lingkupnya hukum acara pidana, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ini masih merupakan bagian dari para pihak dalam hukum acara pidana terkait dengan fungsi eksekusi, kawan-kawan sekalian. Ada satu lagi pihak yang jarang sekali disebutkan dalam literatur, yaitu petugas rubasan, rumah penyimpanan barang sitaan. Jadi setiap benda yang disita oleh penyidik kepolisian ini akan disita dalam rumah penyimpanan barang sitaan negara, yang dalam hal ini berkedudukan di masing-masing kabupaten dan kota setiap wilayah di Indonesia. Setiap barang sitaan yang akan dipergunakan sebagai alat bukti atau barang bukti di persidangan akan dikeluarkan dari rubasan dan akan dikembalikan lagi kepada rubasan setelah dipakai untuk pembuktian dalam persidangan. Ada satu lagi yang disebut dengan hakim pengawas dan pengamat, Kim Wasmat. Ini juga jarang sekali disebutkan dalam referensi-referensi hukum acara pidana. Ada nama hakim di depannya, hakim pengawas dan pengamat, tapi kedudukan hakim ini dia tidak memeriksa perkara, tapi dia berfungsi atau bertugas untuk mengawasi dan mengamati jalannya proses pemidanaan. Dalam hal ini adalah perkara pidana untuk penjatuhan pidana penjara atau kurungan atau pemasyarakatan. Kedudukan Kim Wasmat ini ada di lapas, tidak di pengadilan, tapi fungsinya dia berkedudukan ada di lembaga pemasyarakatan yang tujuannya untuk mengawasi apakah eksekusi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengamati apakah proses pembinaan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang pemasyarakatan. Nah, itu para pihak, kawan-kawan sekalian, secara singkat, secara detailnya banyak referensi membahas tentang itu. Para pihak terkait hukum acara pidana karena kewenangannya. Nah, sekarang ada satu lagi, para pihak dalam hukum acara pidana karena keadaannya. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa para pihak yang kedua ini dia tidak bisa menolak untuk tidak menjadi pihak karena keadaan dia, sehingga dia mau tidak mau, suka tidak suka menjadi para pihak di dalam hukum acara pidana. Siapa saja para pihak yang menjadi pihak karena keadaannya ini? Pun halnya tadi saya menyebutkan para pihak karena kewenangannya, di dalam hukum acara pidana ada para pihak yang namanya mirip-mirip dan terkadang kita salah dalam menggunakannya, terkadang kita sering tertukar dalam menggunakannya. Siapa itu? Pihak yang pertama yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Jadi ada 3 pihak dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu tersangka, terdakwa, terpidana. Yang ketiganya seringkali kita salah dalam menggunakan ketiga istilah tersebut secara bergantian, seolah-olah ketiganya memiliki kedudukan dan arti yang sama. Yang pertama, tersangka yaitu setiap orang yang karena keadaan atau karena perbuatannya patut diduga berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga
telah melakukan suatu perbuatan pidana. Kita bicara tentang pihaknya terlebih dahulu pertama. Tersangka ini setiap orang, artinya tidak ada kualifikasi tertentu. Tersangka ini setiap orang yang karena perbuatan atau karena keadaannya. Ingat ya, KUHP membedakan dua item, yaitu karena perbuatan, dia diduga melakukan sesuatu, atau karena keadaan, dia sebenarnya nggak melakukan sesuatu, tapi karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga dia telah melakukan suatu perbuatan. Apa contohnya? Misalnya saudara memang tidak melakukan perbuatan secara aktif menyerahkan suatu barang yang terlarang, tapi saat penggeledahan barang itu ada pada penguasaan saudara, entah di kantong, entah di tas, atau di bagasi mobil misalnya. Maka karena keadaan saudara itu, saudara dapat dicatatkan sebagai seorang tersangka tindak pidana. Nah, ranah dari tersangka ini adalah dalam tahapan penyidikan, bukan dalam tahap penyelidikan. Kenapa? Karena dalam penyelidikan itu berfungsi hanya menetapkan status suatu perkara itu, apakah perkara itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jika tindak pidana, sebagaimana saya ceritakan kemarin, jika tindak pidana naik status ke perkara penyidikan. Jadi tersangka ini dari segi rangkaian prosesnya dia ada dalam tahapan penyidikan, bukan di tahap penyelidikan. Kenapa? Karena dalam tahap penyelidikan belum ada status seorang tersangka. Dalam tahap penyelidikan itu hanya menetapkan apakah perkara itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jika perkara itu merupakan tindak pidana, sebagaimana telah saya sampaikan dalam diskusi yang sebelumnya, jika perkara itu merupakan tindak pidana, maka perkara itu naik status menjadi penyidikan. Kemudian dalam proses penyidikan, penyidik akan mencari barang bukti guna menetapkan siapa tersangkanya. Oke, jadi yang pertama, tersangka itu setiap orang yang karena perbuatan atau karena keadaannya ditetapkan sebagai seorang tersangka dan diduga melakukan suatu perbuatan pidana. Kemudian kedua ada terdakwa. Siapa itu terdakwa? Kalau yang tersangka itu setiap orang, terdakwa adalah tersangka. Tersangka yang dituntut, diadili di depan persidangan. Artinya ketika perkara itu sudah dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan, maka status tersangka ini berganti nama menjadi seorang terdakwa. Pun hanya ketika dia dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan, dituntut di depan persidangan, maka status dia bergeser menjadi seorang terdakwa. Pun hanya ketika perkara itu sudah diputus oleh pengadilan, namun belum memiliki kekuatan hukum yang tetap atau mengikat, belum inkrah perkara itu, status dia pun masih menjadi seorang terdakwa, kawan-kawan sekalian. Nah, dari terdakwa naik satu level lagi menjadi seorang terpidana. Terpidana adalah terdakwa yang dijatuhi penjatuhan pemidanaan dan menjalani proses pemidanaan. Nah, untuk yang terpidana ini ketika status pemidanaan sudah dinyatakan inkrah, berkekuatan hukum mengikat, maka statusnya berganti dari terdakwa menjadi seorang terpidana. Jadi antara status tersangka, terdakwa, terpidana ini sebetulnya tiga hal yang berbeda, tapi seringkali kita salah dalam menggunakan istilah tersebut seolah-olah ketiganya adalah sama, sehingga kita menggunakan istilah ketiganya secara bergantian, teman-teman sekalian. Berikutnya yaitu para pihak karena keadaannya, yaitu saksi. Seorang saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di depan persidangan tentang sesuatu yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri tentang terjadinya suatu perkara pidana. Jadi pada dasarnya saksi ini adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri terjadinya perkara pidana. Bagaimana kalau saksi ini mendengar dari cerita orang lain? Bagaimana kalau saksi ini diceritakan oleh orang lain, kemudian diceritakan kembali kepada penyidik untuk dimintai keterangannya? Apakah bisa? Nah, dalam hal ini kesaksian model seperti ini yang disebut sebagai testimoni de audito. Dulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kesaksian model seperti ini tidak dapat dinilai oleh pengadilan.
ya tidak dapat dinilai, tapi bisa didengar. Artinya setelah didengar oleh hakim, disimpulkan oleh majelis hakim bahwa kesaksian ini, keterangan saksi ini dia tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri, sehingga tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian. Tapi itu dulu kawan-kawan sekalian, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perluasan makna saksi, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saksi itu boleh orang yang tidak melihat, boleh orang tidak mendengar, boleh tidak mengalami sendiri. Yang penting orang ini dapat menceritakan, dapat menjelaskan kejadian perkara tersebut. Nah, sontak ternyata dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini yang memperluas makna saksi, banyak sekali para pihak yang meragukan kebenaran dari keterangan saksi. Oleh karena itu, saksi dalam memberikan keterangan disumpah agar memberikan keterangan secara benar dengan apa yang dia alami atau dia lihat atau dia dengar sendiri, karena setiap keterangan yang dianggap palsu atau tidak benar dapat dimintai pertanggungjawaban di pidana karena memberikan keterangan palsu di persidangan. Nah, apakah seseorang ini boleh menolak untuk memberikan keterangan saksi? Seseorang pada prinsipnya tidak boleh menolak untuk memberikan keterangan saksi sepanjang dia melihat, mendengar, dan mengalami perkara pidana itu sendiri. Menolak sebagai seorang saksi dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi jalannya proses pemeriksaan persidangan atau obstruction of justice. Sehingga memberikan keterangan saksi merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan catatan dia harus melihat, mendengar, mengalami. Tapi ini sudah diperluas lagi, dia bisa saja tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, tapi yang penting dia bisa memberikan keterangan atas apa yang terjadi dalam perkara pidana itu, maka dapat didengar keterangan saksinya. Apakah setiap keterangan saksi akan dinilai oleh pengadilan? Tidak. Hakim yang memutuskan apakah perkara itu, apakah keterangan saksi itu memiliki bobot pembuktian atau tidak. Dari mana hakim menilainya? Hakim juga wajib memperhatikan kondisi dari si saksi. Jadi setiap orang yang memberikan keterangan saksi akan dinilai oleh hakim. Tidak hanya isi keterangan saksinya saja, tapi juga termasuk lingkungan dia tinggal. Kita tidak diskriminatif, tidak, tapi ketika saksi ini diucapkan oleh seorang yang tukang mabuk misalnya, hakim dapat mempertimbangkan kembali apakah keterangan tersebut dapat dinilai atau tidak. Ketika keterangan saksi ini disampaikan oleh seseorang yang tidak memiliki reputasi yang bagus dalam hal sosial, pernah dijatuhi perkara pidana dan seterusnya, maka hakim pun dapat mempertimbangkan isi dari keterangan saksi ini. Dan ketentuannya di dalam hukum acara pidana disebutkan unus testis nullus testis, bahwa satu saksi bukanlah saksi. Artinya tidak bisa saksi itu bersifat tunggal atau satu orang. Dibutuhkan lebih dari satu saksi untuk dapat memberikan keterangan di persidangan. Nah, apakah setiap orang, kembali lagi pertanyaannya, wajib memberikan keterangan saksi? Apakah ada orang atau jenis orang tertentu atau kualifikasi tertentu yang bisa tidak memberikan keterangan saksi? Jawabannya ada. Dalam KUHP disebutkan bahwa para pihak yang masih memiliki hubungan darah dengan pihak terdakwa dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 3 derajat, maka dia tidak wajib memberikan keterangan saksi. Siapa saja itu? Bisa anak, bisa orang tua, bisa sepupu, dan lain sebagainya. Kemudian pihak yang karena ikatan perkawinan, dia juga dapat dibebaskan untuk memberikan keterangan saksi. Istri, termasuk mantan istri. Suami, termasuk di dalamnya mantan suami, dia bisa dikecualikan untuk memberikan keterangan saksi di persidangan. Kemudian ada lagi yang dapat dikecualikan sebagai seorang saksi, yaitu orang dalam pengampuan atau anak-anak dan lain sebagainya. Dia bisa dibebaskan dari memberikan keterangan saksi. Lalu apabila pihak tadi yang diceritakan, keluarga, istri, suami, dan sebagainya, memaksa sebagai seorang saksi, apakah diizinkan? Jawabannya dimungkinkan untuk diizinkan sepanjang disetujui oleh semua pihak. Artinya pihak terdakwa menyetujui, kemudian pihak jaksa menyetujui, maka dia dapat memberikan keterangan saksi di persidangan.
Pihak yang berikutnya yaitu ahli. Nah, orang seringkali menyebut sebagai saksi ahli. Nah, siapa itu yang disebut sebagai ahli dalam hukum acara pidana? Di dalam KUHP hanya disebutkan dua pihak yang disebut sebagai ahli dalam hukum acara pidana. Yaitu yang pertama, ahli kedokteran forensik, yang kedua, ahli lainnya. Nah, maknanya adalah yang pertama, ahli dalam bidang kedokteran forensik yang biasanya dipakai untuk menjelaskan keterangan-keterangan yang terkait dengan forensik, bisa jadi tentang penyebab luka, kematian, dan lain sebagainya yang biasanya dituangkan dalam visum et repertum. Yang kedua adalah ahli lainnya. Ahli lainnya ini yang tidak memiliki penjelasan di dalam KUHP, kawan-kawan sekalian, sehingga seringkali akademisi itu dihadirkan di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan sebagai seorang ahli dalam perkara pidana. Tidak jarang kita jumpai dalam persidangan perkara pidana beberapa guru besar hukum pidana dimintai sebagai ahli untuk memberikan keterangan di persidangan. Nah, ahli ini dia hanya menjelaskan uraian tentang uraian terkait dengan kedudukan perkara. Dia tidak membahas terkait dengan perkara itu sendiri berlangsung, tapi fakta-faktanya dia akan ceritakan dikaitkan dengan teori-teori atau bidang keilmuan yang dia kuasai. Jadi seorang hakim, seorang penuntut umum, dan advokat tidak dapat memojokkan kedudukan dari seorang ahli, karena ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dia miliki. Jika penuntut umum, jika advokat, jika hakim tidak yakin dengan isi dari keterangan ahli, ketiga pihak tersebut, hakim, advokat, dan penuntut umum dapat mengajukan ahli yang lainnya sebagai bentuk pembanding dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli ini. Jadi ahli ini memberikan keterangan di persidangan bukan karena kewenangannya, tapi karena keadaannya. Keadaan sebagai apa? Ya, keadaan ilmu yang dia miliki, sehingga dia bisa ataupun dipanggil, dihadapkan untuk sebagai seorang ahli di persidangan. Ahli juga bisa menolak untuk memberikan keterangan di persidangan ketika bertentangan dengan etika atau kode etik profesi yang dia miliki, kawan-kawan sekalian. Jadi kurang lebih itu para pihak dalam hukum acara pidana, kawan-kawan sekalian, sebagai pengantar perjalanan pulang dari kantor hari ini. Ada para pihak karena kewenangannya, ada para pihak karena keadaannya, sehingga dia tidak bisa menolak sebetulnya sebagai para pihak di dalam hukum acara pidana, kawan-kawan sekalian. Baik, itu dulu, itu saja dari saya sebagai pengantar diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu di TE Edu. Salam sehat, saya T. Effendi. Sampai jumpa.